Ustazah yang daring, silakan aktifkan videonya. Baik, Ustazah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, Ustazah rahmati Allah, kita cabut pending istirahat kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sejak awal kita belum membuat kesepakatan gerakannya ya, karena begitu padat agenda kita. Dan di pagi hari untuk mengkondisikan ruh kita, sekaligus mengkondisikan semua tools yang untuk daring kita ini. Nah, berhubung hari ini dua orang trainer kita tidak bisa hadir ya, yang harusnya mengisi adalah Ustadz Heri Eko dan Ustadz Syatri. Ustadz Syatri itu karena mengajar, Ustadz Heri Eko menemani orang tua ke rumah sakit berobat, jadi Ana yang menggantikan. Nah, hari ini di sesi ini kita materinya adalah Islamic Active Learning. Nah, Ustazah yang di rumah dengar ya semuanya ya. Baik, ketika Ana tanya kabar agar kita tetap ingat visi dan misi Arisalah ya, khususnya di perguruan. Siapa yang masih hafal Ustazah? Visi perguruan Islam Arisalah. Ya, silakan Saindra. Oke, takbir Saindra. Allahu Akbar. Betul ya, itu visi perguruan Islam Arisalah. Kita ambil 3 kata kunci di sana. Apa? Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Nah, nanti ketika Anda tanyakan, Ustazah, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Jawabannya apa? Alhamdulillah. Kita sebutkan visi perguruan Islam Arisalah. Alhamdulillah. Guru Arisalah gitu aja ya. Semua kita guru ya. Kita sepakat ya. Walaupun posisi kita tidak semua mengajar di kelas, tapi semua kita adalah guru, insya Allah. Makanya filosofi ITL itu adalah Intensive Teacher Learning ya. Pembelajaran untuk guru-guru kita yang intensif setiap yang baru bergabung. Nah, nanti ketika nantanya, Ustazah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, guru Arisalah, Qur'ani, berkarakter, berprestasi, Allahu Akbar. Nah, ekspresinya bagaimana? Ada penyusulan? Ustazah, di rumah ada penyusulan?
Ya. Alhamdulillahnya begini ya. Gimana Ustaz? Alhamdulillah guru Arisalah. Ya, terus Qur'ani, baca Quran gimana gini ya? Qur'ani berkarakter berprestasi. Oke, Allah Akbar gitu ya. Atau gimana? Berprestasi begini, Allah Akbar yang begini. Jadi dua-duanya langsung Allah Akbar gitu ya. Atau Ustaz ada usulan? Ayo kita coba dulu. Kalau nggak ada usulan anak tadi ya. Tanya, Ustazah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, guru Arisalah, Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Allah. Awalnya gimana? Atau Allah? Oh gitu ya, musik ya, oke. Oh gitu. Boleh, usulannya luar biasa ya. Ini kan anak tawarkan ya, usulan gimana maunya. Berprestasi itu gimana sih ekspresinya? Jempol juga biasanya ya. Tadi karakternya jempol. Berprestasi gimana? Gini, 30 juz ya. Apa Quran 30 juz. Itu ekspresinya Ustadz Ahmad Jazi. Siapa yang ikut pelatihannya? Iya kan, ini 30 juz nih artinya. Semua guru Arisalah hafal Quran 30 juz. Amin. Amin. Maunya gitu saya di. Ekspresi terserah kita, yang penting mewakili maknanya ya. Oke, berarti tadi ini apa ekspresinya? Berprestasi ya. Kemudian Allahu Akbar. Oke, kita coba. Ustazah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, guru Arisalah, Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Allahu Akbar. Belum kompak, Ustazah belum konsentrasi. Ustazah yang di rumah juga ikut ya? Ya, semuanya ekspresinya ikutin. Anda tanya sekali lagi. Ustazah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, guru Arisalah, Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Allahu Akbar. Baik. Yang di rumah saya akan dicoba ya. Baik Ustazah, alhamdulillah karena kita dibingkai oleh visi perguruan Islam Arisalah ini juga menjadi ruh semangat kita dalam mengekspresikan seluruh potensi kita. Baik. Kita lihat di sini ya. Islamic Active Learning. Ana ingin Ustazah memberikan pendapatnya. Mohon dibagi. Ada bawa pena semua ya? Ada. Gak ada ya? Karena semuanya sekarang berprofesi sebagai guru ya. Baik guru di asrama, guru di kelas, atau guru untuk umat ini. LDS dan BPW itu guru umat ini ya. Melayani wakaf umat, melayani zakat infak umat ya. Insya Allah. Ustazah di rumah, silakan diambil pena. Ambil pena, ambil kertasnya. Karena ingin di antara ustazah semua tuliskan kira-kira Islamic Active Learning itu apa ya? Silakan tuliskan apa yang terbayang oleh ustazah ketika ada kata-kata Islamic Active Learning. Mbak Ustazah? Kok begitu ya, Zah? Silau ya? Oke, silakan. Tuliskan kira-kira apa itu Islamic Active Learning. Ya, saya ingat saja, yang sepengetahuannya saja. Ya, silakan. Ya, Anda tunggu selama nasyid ini diputar ya. Tuliskan apa itu Islamic Active Learning. Ya mungkin yang belum pernah jadi guru, bayangkan saja ketika menjadi siswa. Ada enggak guru-guru kita di sekolah membelajarkan kita Islamic Active Learning itu? Ya kalau mau googling silakan.
Ya. Ya. Ada nggak ya di Google ya? Google nggak Muslim ya? Ya, silakan dituliskan. Anak tunggu selama hasil ini diputar. Ya, Ustazah yang di rumah, silakan dituliskan. Silakan di searching sebanyak-banyaknya, Ustazah. Apa itu Islamic Learning? Ustazah yang di rumah juga silakan di googling. Kalau udah ketemu, silakan tuliskan kata-kata kuncinya. Ada nggak ya di Google? Ada, Zanesa? Ada ya, ada. Kata sama ya dia ada. Ada ketemu Ustaz ya? Oke. Yang udah selesai, ditukarkan ke ustazah yang di kiri, kanan, atau depan belakangnya. Saling tukarkan. Selambat-lambatnya sampai nasyid ini habis ya. Sudah saling tukarkan. Apa itu ya Islamic Learning? Oke, waktu sudah habis. Ustazah takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan ditukarkan ke ustazah yang di sampingnya. Baik, nggak ada lagi yang nulis. Ayo, berhenti. Ya, kita minta pertama Ustadz Maisha Indra. Udah ditukarkan, San? Belum? Tukarkan dulu. Nggak perlu buat sentuhan fisiknya, tukarkan apa aja. Oke. Ya, bisa baca yang San dokter ya. Oke, kita sudah apa tadi ya, brainstorming terkait Islamic Active Learning itu apa. Ya, kita dengar Sa Indra pertama bacakan Ustadz. Ustazah yang di rumah, silakan diperagakan ke layar kaca. Biar ustazah yang ada di sini melihat. Ya, lihatkan ke videonya ustazah, apa itu auto learning? Ya, angkat. Silakan dilihatkan. Ya. Sa Indra baca Sat, silakan Sat. Islamic auto learning is atau R ya. Islamic Active Learning adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta
untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, Tulisan dokter ya, Zat. melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, atau pelatihan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Masya Allah. Punya siapa Ustaz Indra? Punya Ustaz Yadi. Kita berikan takbir ke Ustaz Yadi. Allahu Akbar. Sekarang Ustaz Indra. Kemudian salah satu Ustazah bacakan. Siapa Ustazah? Boleh digeser mikrofonnya Ustaz Indra. Tunjuk aja Ustaz Indra. Siapa Ustaz Indra mengasih mikrofon? Ya. Silakan. Ustazah Mary ya. Silakan Ustazah Mary bacakan. Dari tulisan siapa Ustazah? Kenalan dulu. Oke. Silakan Ustazah Mary. Islamic Active Learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan keaktifan siswa. Masya Allah. Iya ya. Baik. Takbir itu Ustazah Mary dan Ustazah Refni. Allahu Akbar. Satu orang lagi Ustadz. Siapa yang membacakan punya Ustadz yang lain? Cium tangannya. Tangan tunjuk ya. Nah minta Ustadz Asmo. Punya siapa Ustadz? Tandri. Ya. Silakan dibacakan San. Itu saat mikrofonnya. Mic-nya mati. Islamic Active Learning artinya belajar aktif dalam Islam. Bahwa proses pendidikan Islam juga menerapkan metode active learning, yaitu melibatkan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Masya Allah. Takbir untuk Ustaz Damri dan Ustaz Asmun. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah minimal kita lihat tadi dengarkan 3 Ustaz-Ustazah yang membacakan apa itu ya Islamic Active Learning. Mungkin Ustaz yang baru gabung, Ustaz Fahmi dan Ustaz Rozi ya. Ini semua kita jadi guru ya. Nah, di BPW berarti guru umat ini ya. Melayani umat insya Allah. Oke, sekarang saya Adi. Kita lihat apa itu Islamic Active Learning. Pada prinsipnya yang disampaikan tadi sudah sangat mendekati dari konsep Islamic Active Learning. Satu hal filosofi dari Risalah, Ustazah, sejak Risalah berdiri, kita pembelajaran di kelas itu guru harus menghadirkan pembelajaran yang active learning. Ya, apa itu ya? Kita lihat. Ini konsep ya, pemahaman kita. Learning itu sendiri apa artinya? Proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu belajar. Ya. Karena semua kita belajar di sini, Ustazah masih ingat Mars kita kemarin? Belajar dan beribadah ya. Kita juga belajar. Setiap ustazah yang bergabung dari Salah, pertama pintu masuknya apa? ITL, Intensive Teacher Learning. Ya. Pembelajaran kita intensif di awal masuk. Karena siapapun yang bergabung dalam sebuah lembaga, pasti lembaga tersebut ingin warganya sama mindsetnya, sama visi dan misinya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan dalam ITL kita. Nah, secara konsep learning itu sendiri ini artinya belajar ya. Proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Peserta didik itu untuk siswa kita di kelas atau untuk siswa kita di asrama. Sedangkan kita selaku warga Arisalah, guru karyawan juga terus belajar ya. Terus belajar untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita lihat konsep dari aktif itu sendiri. Mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Jika ustazah membawakannya ke asrama ataupun di kelas, berarti setiap siswa kita itu pasti memiliki potensi. Kita dengar tadi kata Ustaz Kamrizal apa? Allah nggak pernah ciptakan produk gagal. Ya. Ini kata kunci juga untuk kita semuanya. Apapun kondisi anak didik kita, siswa kita di asrama ataupun di kelas,
pasti dia punya potensi. Nah, ini aktif tadi yang mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Islamik, ya itu Islam ya, integrasi nilai-nilai keislaman. Apalagi kita di sebuah pesantren ya, perguruan Islam Arisalah, dalam setiap pembelajaran kita itu diintegrasikan nilai-nilai keislaman. Begitu juga di pemerintah ada namanya pembelajaran berbasis karakter yang sikap pertama yaitunya religi ya, karena kita majemuk di Indonesia ini pakai bahasa seperti itu ya, kalau kita ya Islam begitu. Nah, dalam setiap pembelajaran ataupun dalam setiap ustaz-ustazah yang di asrama mengasuh anak-anak kita, berarti integrasikan nilai keislaman. Makanya dari pertemuan pertama kita Senin Selasa kemarin, semuanya itu adalah pengingat bagi kita, pengarahan bagi kita agar dalam setiap ekspresi kita di Arisalah ini semuanya adalah seorang ustadz ustazah begitu. Walaupun latar belakang kita beda-beda. Di luar sana mungkin kita tidak biasa dipanggil itu, sampai di sini kita dipanggil seorang ustadz ustazah. Otomatis itu sudah menjadi apa ya? Jati diri kita insyaallah. Nah, ini dua yang Islamic Learning. Kita baca sama-sama ustazah. Islamic Learning adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya untuk mengoptimalkan potensi sesuai dengan karakteristik pribadi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini sebenarnya nilai jual kita di Arisalah. Sekolah-sekolah unggul, sekolah-sekolah favorit secara prestasi akademik sangat banyak. Tapi secara nilai-nilai Islami tentu ada yang di pesantren ya. Alhamdulillah kita termasuk sekolah yang berbasis pesantren yang mengusung ini juga sesuai visi misi kita tadi, mewujudkan generasi yang penuh berkah, yang Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Ini insya Allah bentuk pembelajaran di kelas atau pengasuhan kita di asrama berbasis karakter semuanya. Kita lanjutkan dulu. Why? Ini active learning. Siapa guru bahasa Inggris di sini? Anda baca ya. Kalau ke Leo dimaklumi aja. Guru bahasa Indonesia. Active learning. What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand. Apa artinya Ustaz? Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya paham atau saya mengerti. Jadi harus dilakukan ya, itu yang aktif tadi. Apalagi anak-anak kita yang putra ya, mungkin yang sudah mengajar, ataupun saudara yang di asrama, luar biasa aktifnya. Kalau energi mereka tidak dikelola dengan baik, itu tidak baik untuk perkembangannya dan untuk yang lainnya. Nah makanya, what I do, I understand. Ini active learning itu sendiri. Nah, bahasa Inggris lagi nih. Siapa yang bisa baca? Nampak, Ustaz? Sa'aji nampak? Bisa Sa'aji bantu baca? Yang semuanya? Oh kurang ya? Oh, Sa'idi kayaknya yang paling dekat. Bantu Sa'idi baca, Sa'idi. Jadi Kurniawan. Silakan Sa'idi. Dibantu juga ya Ustaz saja. Yang dari atas ya. Yeah. Then to remember about. Pertama itu reading 10%, hearing words 20%, looking at picture 30%, watching a video, looking at an exhibit, watching a demonstration, seeing it done on location, participating in a discussion, giving a talk, doing a dramatic presentation, kemudian simulation the real experience,
dan terakhir doing the real thing. Oke, sekarang Saidi. Takbir Saidi. Allahu Akbar. Baik Ustazah, kira-kira dari piramida ini paham nggak ya level of involvement? Apa itu ya? Pembagian dalam pembelajaran itu ada dua ya, pasif dan aktif. Ini ya. Nah, dari reading sampai seeing it down on location, ini masih terhitung pembelajaran kita pasif. Artinya siswa itu duduk saja gitu ya. Nah, saat di aktif ya, ini dari participating and doing, ini yang aktif tadi. Nah, ini akan menghadirkan pembelajaran yang mereka apa tadi? I do, I understand. Nah, saat dia melakukan, dia akan paham, akan mengerti. Baik, kita lanjut. Ini hasil penelitian. Polio, nama seorang peneliti, penulis buku, 1984 menunjukkan bahwa siswa dalam ruang belajar hanya memperhatikan pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran. Itu siswa. Kita siswa saja. Kita alumni mahasiswa. Artinya pembelajaran kita adalah andragogi, pembelajaran orang dewasa. Kalau siswa pedagogi, ya. Makanya kompetensi guru itu ada 4, ada satunya pedagogi, ya, menguasai bagaimana pembelajaran untuk peserta didik, ya. Metode-metode, model-model, nah itu dia. Makanya ketika guru menghadirkan pembelajaran itu tidak saja dalam ruang belajar yang kaku, insya Allah tidak akan 40% saja dia pahami. Kemudian kita lihat berikutnya, hasil penelitian juga, McKinsey menyebutkan bahwa dalam 10 menit pertama perhatian siswa dapat mencapai 70% dan berkurang sampai menjadi 20% pada waktu 20 menit terakhir. Ustazah yang di asrama ingat enggak? Dalam rapat langsung saja rapat dimulai? Enggak ya? Pasti ada pengantar dulu ya. Mencairkan suasana dulu. Apakah ustadznya ingin bernasyid dulu atau kasih cerita dulu atau langsung marah-marah? Enggak ya. Nah, kayak tadilah saat kita akan mulai mungkin yayal dulu untuk belajar, kasih semangat belajar yayalnya atau brainstorming dulu, mengkondisikan semuanya. Nah, mungkin kita yang di asrama jangan dihukum oleh kondisi di rumah saja. Mungkin kalau orang tua di rumah kan tidak begitu ya, alami berjalan begitu aja. Kalau kita di asrama mungkin momen formalnya ada rapat jana, ya. Mungkin silakan kondisi rapatnya dikondisikan dulu, mungkin ada game atau apa dulu sehingga bisa suasananya seperti ini, tidak membosankan. Kemudian 3 ciri Islamic Active Learning. Pertama, student center, berpusat pada siswa. Nah, alhamdulillah di Arisalah, karena siswa kita ini terseleksi saja anak-anak pilihan yang PGB tahun lalu saja tuh 1000-an lebih yang ikut tes, yang diterima cuma berapa kelas yang SMP saja, ada yang ingat? 8 putra, 8 putri itu 6 putra, 6 putri? 6 ya, 6 kali 2, 12 kali 30. Segitu yang diterima. Itu yang lulus, yang tentunya passing grade atau hasil nilai tinggi. Makanya jika tidak berpusat pada siswa, anak itu kena ngantuk, kena ngusilin temannya, kena kerjaan yang lain. Coba perhatikan buku-buku anak-anak Ustazah. Itu banyak isi gambar-gambar. Mungkin saat belajar gurunya tidak active learning, sehingga dia asik menggambar apa. Kadang Ustazahnya digambar. Atau ada mengalami gitu nggak? Kalau nggak menarik, pasti dia buat kesibukan, kena ngantuk, kena tidur. Tapi seperti materi-materi sebelumnya dari Ustadz Irsyad, Ustadz Donis, Ustadz Kam tadi, kalau kita sudah didasarkan cinta mengajar, insya Allah semuanya bisa kita maksimalkan. Ini pertama, student center, berpusat pada siswa. Yang kedua, kontekstual, berhubungan dengan dunia nyata. Artinya apa? Ada contextual learning, pembelajaran kita bisa di luar kelas. Anak waktu pernah belajar ada namanya mencari harta karun, Mencari harta karun itu artinya
Anak-anak itu mencari soal-soal yang kita sembunyikan di tempat-tempat tertentu. Ya, anak gunakan lapangan basket, mereka boleh mencari soal-soal yang disembunyikan, dikasih denah, titik-titik di mana soal itu disembunyikan. Ada mungkin kita sembunyikan di bawah rak sepatu atau di bawah batu, itu di mana gitu ya. Nah, sebelum mereka mencari harta karun untuk keliling komplek ini, mereka shoot dulu agak 5 kali. Itu Putra paling suka sekali deh. Shoot dulu di depan basket, bola basketnya baru cari. Nah, itu contoh contextual learning. Atau ada di bahasa Indonesia juga melaporkan informasi kondisi hari ini. Mereka jadi reporter. Itu mereka praktek meliput, misalnya meliput situasi di kantin atau rame ya, di maka liput, itu direkam semacamnya. Seperti itu. Kalaupun di bagian IPA sangat banyak seperti ini. Ini pembelajaran IPA ya. Kalau di sekolah SD yang tema-tema ya tentang alam semacamnya bisa seperti ini. Ini aktivitinya, Ustazah, beberapa macam aktivitas yang dapat digunakan untuk auto learning. Ada diskusi, berbagi gagasan, menyanyi, drama, bermain peran, observasi, studi kasus, debat, wawancara, puzzle. Ada kuis, ini macam-macam kuisnya, ada acak kata, kata berkait, password kawan, lacak dunia, tebak gambar, ini ada permainan. Ini semua bisa ustaz-ustazah yang guru ataupun yang ustaz-ustazah yang muslim-muslimah. Aktivitas ini silakan dimanfaatkan di setiap rapat kita atau pertemuan-pertemuan anak yang selain guru. Kalau yang tidak muslim kita juga nggak guru, bisa di rumahnya nanti dengan anak-anak kandungnya. Iya, terutama mungkin yang kita yang ustaz ya. Karena Allah kasih amanah 4 orang anak, 1 sudah 6 SD, yang kedua sudah 8, 3, 6, keempat itu sudah setahun 2 bulan. Nah, itu kalau tidak ada suasana menarik untuk diskusi dengan mereka nggak mau gitu. Paling bergelut berkelahi dalam rumah itu gitu. Jadi ada hal yang membuat mereka lirik kita, ngapain habis itu gitu. Nah, jadi ini variasi bisa. Kalaupun ustazah tidak guru ya, nah, selain guru mungkin di rumah dipraktekkan juga variasi ini. Kadang di rumah kita harus ada rapat keluarga gitu perlu ya. Nah, yang sudah punya anak ya, yang belum rapat dengan pasangannya. Ya. Nah, ini untuk yang kita yang di kelas yang belajar, nah ini suasananya. Untuk kita yang muslim-muslimah bisa juga divariasikan. Saya pernah coba di asrama Asad rapat pakai aktivitas seperti ini. Pernah sekali baru ya. Boleh dilanjutkan Ustaz, variasikan. Ini referensinya ada tambahan-tambahannya. Ya tentu diciptakan ya, dibuat. Ya, kuisnya atau permainan-permainannya. Ini contoh-contoh strategi auto learning, ini bukunya. Anak punya buku ini, sudah sekian banyak orang minjam, akhirnya buku itu hilang. Nggak tahu siapa minjam terakhir. Ini sudah berbahasa Indonesia. Nah, dalam buku ini isinya ya ada strategi-strateginya, card sort, ya, group, resume. Apa artinya ini ya? Ada yang tahu nggak? Ini kartu-kartu pendek ya. Kemudian grup diskusi apa namanya? Meringkas kalau kelompok ya, indeks kartu apa? Ya, indeks kartu ya matematika ya, picture and picture ya, gambar dan gambar, talking stick, tongkat bicara gitu ya. Jadi nanti dalam permen itu dikasih tongkat, anak itu dia nah, kayak tadi ya. Ustaz Indra kasih aja mikrofonnya ya. Nah, siapa yang dikasih itu dia bicara kayak gitu. Student team achieve threat diffusion. Ini apa artinya nih? Yang tahu? Bukan apa ya, yang prestasi lah gitu ya dalam pembelajarannya. Problem based learning, pembelajaran basis masalah. Problem based learning, pembelajaran basis masalah juga sama nih ya. Think, pair, and share, ya, berbagi ide, pikiran gitu ya. Make a match, bertukar pendapat, jigsaw, ini juga bertukar-tukar dalam permainan di kelas. Role playing, ini bisa dalam bentuk drama-drama, permainan, example, non-example, contoh-contoh, number head together, setiap siswa itu dikasih nomor ya. Nanti ada permainan-permainannya, kooperatif, script, dan debat. Ini ada semua di buku ini, Ustazah.
Kalau anak pribadi nggak punya lagi buku ini, ada yang pinjam mana lupa siapa yang terakhir. Yang terakhir pinjam juga melupakan pinjamannya, dan sampai ke anak. Anak beli buku ini awal gabung dari salah, karena sejak awal itu disampaikan. Setiap guru salah ini harus pembelajarannya active learning. Tentu karena anak awal bergabung tidak ke pendidikan, anak sastra Indonesia, ternyata anak terdampar juga di dunia pendidikan. Tapi alhamdulillah Allah kasih takdirnya, anak dibekali punya, anak panggil aba anak itu guru ngaji, jadi di rumah itu orang belajar mengaji. Nah, dapat juga ipar suami kakak tertua guru ngaji juga. Ini rumah kita tempat mengaji. Dan disitulah dapat bakat mengajar mengaji sampai SMA di rumah itu, sampai berdiri musola dekat rumah. Pas kuliah anak tidak ngambil pendidikan. Ternyata Ustazah, kalau boleh cerita, anak kecewa dengan salah seorang guru. Ya, yang guru itu guru fisika anak. Ada enggak? Gara-gara guru ini anak nggak mau jadi guru. Artinya kalau dia sudah bahasa murka, kalau udah marah itu, ya Allah, sakitnya tuh di sini. Lama lupanya begitu. Dan sejarah hidup anak sampai anak kuliah itu dengan ibu tuh dimerahkannya anak, merah mata pelajaran anak. Karena waktu itu beliau mengajar, ada teman laki-laki yang memang dia usil ya. Dibulinya kuaci banyak-banyak Ustazah, dibagi-bagi semua kita. Tuh gigit kuaci kan bunyi-bunyi, krek, krek, krek. Ada yang pernah itu. Itu kan ribut ya. Ibu ini sedang nerangkan di depan. Akhirnya dia ngamuk, murka. Diusir semua yang laki-laki. Karena yang makan laki-laki semuanya. Ya kan di sekolah itu perempuan tuh yang rajin-rajin ya. Begitu enggak? Sampai kuliah pun yang perempuan yang rajin. Iya, betul kan? Di Arisalah pun juga yang perempuan jajan. Yang putra-putra ini bermain aja banyak. Itulah fitrah kita laki-laki. Akhirnya semua diusir. Tentu anak terbawa juga pergi diusir semuanya. Dia merahkannya semua gelas sama ibu tuh. Padahal anak juga ikut makan juga. Ikut makannya cuma nggak ribut gitu. Yang kawan-kawan tuh makan dan ribut-ribut gitu. Dimerahkan fisika anak. Anak mau ngambil IPA, akhirnya anak berbalik arah. Ambil IPS aja lah, Bu. Pas lulus naik kelas 3 SMA kan pemilihan jurusan. Anak lulus di IPA, anak nggak mau. Kalau lulus IPA, anak bertemu sama ibu itu sehari itu 3 jam. Fisika. Anak suka sebenarnya, tapi karena dalam sejarah rapor anak, fisika itulah yang merah. Memang dendamku semua nah depannya. Karena ya itu tadi ya, dia marah tapi dimerahkan semuanya gitu. Kan enggak adil ya. Nah, di situ yang membuat juga anak nggak suka profesi guru. Tapi Allah takdirkan kembali juga anak jadi guru di Arisalah ini. Nah, dengan gabung dari Salah, dipahamkanlah lagi. Ternyata Arisalah itu pesan, misi yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Ternyata profesi guru itu sangat mulia. Kita semua di sini adalah guru, menyampaikan pesan itu sendiri. Nah, active learning ini strategi dari Salah untuk mentransferkan nilai Anda dari Salah ini. Tapi, Ustazah, cerita anak ini sering saya sampaikan ke anak di kelas, artinya nggak baik juga sebenarnya dendam itu. Iya kan? Ya namanya anak SMA ya, kita egoisnya tinggi ya. Ada nggak yang cabut-cabut saat belajar di SMA? Ada kan? Ada. Sudah masuk kelas isi absensi, pergi makan bakwan keluar. Ya. Nah itulah. Ada diri salah, kalaupun ada, ya mungkin dimaklumi juga. Ingat aja masa SMA kita dulu gitu ya. Nah ini situasi gambar-gambar. Ini Ustaz Doni nama beliau, generasi pertama yang sama-sama anak jadi musyrif. Ini generasi pertama nih. Generasi kedua membawa objek ke kelas. Nah, Ustaz Doni ini guru IPA, dibawanya pohon. Nah, Ustaz Doni ini keluar tahun 2000 berapa ya? 2007 nggak salah. Dia masuk 2004. Karena masuk 2005, dia keluar karena dapat amanah di Solo. Dia orang Solo. Generasi pertama dan kedua. Nah, generasi kedua ini. Ini praktek di labor, ini generasi 5. Ini Yusuf namanya, sekarang udah di Libya. Ini namanya siapa nih? Ya lupa namanya. Ini sekarang di Jerman. Generasi 5 ini. Ini siapa nama lupa nih namanya.
Nah, jadi. Yang mirip ya. Putih-putihnya mirip ya. Nah, ya. Ini generasi, ntar lihat wajahnya dulu. Ini lupa. Nah, ini saya Heru nih. Arab, bahasa Arab di hutan. Ini artinya apa? Ini saya Heru ngajar di kaki bukit ini nih. Ini ngasih berapa ya? Sebentar. Sekarang nih ngasih 12. Ya, kelas 3 ada sekarang nih. Ya. Saya bawa belajar di atas. Tuh, di bukit nih. Di belakang asrama Putra, di depan asrama yang Darul, apa saya di namanya bahasa masa dulu? Darussalam ya, depan Darussalam. Ini isi satu, ini Ustaz Muhajirnya, ini alumni di Mesir, belajar di danau. Ini belajar-belajar di luar jauh, ini Ustazah namanya kunjungan edukatif. Di awal-awal dulu sekali 3 bulan, 4 kali setahun. Berjalannya waktu jadi sekali 6 bulan. Itu semua kita dapat giliran mendampingi anak pergi kunjungan edukatif. Nah, tapi dia belajar sebenarnya. Kita mendaftarkan mata pelajaran kita, kalau bahasa Indonesia, belajar nyatanya itu misalnya meliput berita, menulis. Kita bawa ke redaksi Singgalang atau ke TVRI begitu. Atau ke rumah puisi Taufik Ismail Padang Panjang. Mungkin saya ada pernah mendampingi itu. Ini gambar-gambar edukatif anak kita. Ini mencari objek di pantai. Tadi. Nah ini. Ini ngasih berapa nih? Nampak wajahnya. Ini kayak gini pantai di mana ya? Di ya arah sana. Di atasnya lagi Caroline ya. Pantai Caroline nih kalau nggak salah. Ini belajar IPA. Sampai masuk hutan. Ini kalau nggak salah apa namanya? Hutan-hutan lindung di Unan itu. Apa namanya? Di dekat pertanian itu. Di situ. Belajar IPA juga. Nah, ini di mana, Ustazah? Ini generasi bukan. Menemui pakar ini di apa nih? Di mana? BMKG itu. Ya, Padang Panjang ya. Nah, BMKG. Jadi mereka langsung bertemu dengan para pakar-pakar. Ini pembelajaran dari salah. Ini juga di sana di BMKG Padang Panjang. Ini generasi 4. Ini siapa namanya lupa. Untuk ingat wajahnya. Nah, belajar berorasi. Nah, ini generasi pertama nih, Siti namanya. Ini belajar PKN, ya berorasi. Masa Ali ya? Oh iya. Ini anak belajar waktu itu ini yel-yel ya di Putri kelas 3 SMP. Cantolan dengan gerakan. Jadi menghafal apa ya lupa. Nah, ini generasi berapa? Ini nggak ada lagi gedungnya. Gedung ini yang di depan gedung MA itu, kantor MA. Kan ada lapangan tenis itu, lapangan badminton tuh. Gedung di sana dulu nih. Nih yel-yel, nah lupa apa ya gitu. Nampak wajahnya generasi berapa? Ini dengan Ustazah Laila, ya, lomba chemistry, pelajar kimia. Ini tebak kata ya. Permainan domino ini sehari biasanya ini. Belajar matematika atau fisika. Ini matematika kayaknya ya. Dominan kuartet. Nah, ini sehari aku nih. Biologi MA. Jadi kita saja disarankan berinovasi ya, berkarya, menyiapkan media-media ajar kita. Sehingga pembelajaran itu memang active learning. Kalau kita semua jelasin capek saja. Dan anak nggak ngerti juga. Karena dia dengar aja kan, lupa lagi. Tapi kalau dia ada media membuat dia melakukan, itu yang membuat dia paham. Ini nasi di gubahan. Ini nasi berapa nih ya? Si 9. Ini drama. Ini Putri nih. Nah, itu saja beberapa contoh-contoh aktivitas dari apa ya generasi ke generasi ya saja dari generasi pertama sampai sekarang. Memang gambar-gambar yang banyak ini dari guru-guru yang senior. Nah, mudah-mudahan kita yang baru bergabung mendapatkan inspirasinya
untuk menghadirkan pembelajaran yang active learning. Kalau ini Ustazah, ini di asrama sepertinya, bukan di kelas ini. Nah, di asrama juga bisa, dalam rapat-rapat janahnya mungkin disepakati, rapat janah pekan depan ada kamar yang bertunjuk, silakan tampilkan drama singkat, apa temanya gitu, apa nilai yang ingin disampaikan, suruh dia buat dramanya. Di Siroh itu bisa saja mereka membuatkan drama saat perang Hunain misalnya, atau perang Tabuk gitu ya, silakan dibuatkan. Biasanya begitu di pemuat nilai untuk anak kita. Di kelas juga bisa. Baik, selanjutnya kita lihat ciri Islamic Active Learning yang ketiga, integrasi nilai-nilai Islam. Sedikit lagi Ustazah. Ini teori semuanya ya. Ini strategi integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Ini sudah pasti ya, pembukaan mulai dengan basmalah, mengajak bersyukur, memotivasi dengan ayat, hadis, kata hikmah, ulama. Nah, Anda ingat waktu Anda sebagai musyrif, saat rapat janah itu, Anda sampaikan kisah terkait seorang anak yang dibawa oleh yang kesasar ke hutan. Di hutan itu anak tersebut menemukan gubuk, ya, gubuk tua, dan dia masuk ke gubuk itu, ternyata ada orang dalamnya. Apa perasaan Ustazah? Angker nggak ya? Dan nenek tua di situ dan dia diskusi. Nenek itu menjamunya dengan baik. Jamuannya itu diberikan minuman. Ini kisah hikmah ya. Tentunya ada yang bahasa Anda ya. Saja nanti Anda dapatkan di resonansi jiwa. Pernah Ustazah dengar? Resonansi jiwa katanya. Nah, cerita ini anak tersebut disuguhkan minuman. Kemudian nenek tua tadi bertanya, "Wahai anak muda, apa gerangan buat kamu ke sini?" "Itulah, Nek. Hidup ini sungguh keras. Saya nggak bisa menjalaninya. Apa yang harus saya lakukan ketika ayah ibu saya bertengkar?" Ada nggak yang merasakan di rumah begitu? Ada. Mungkin anak-anak ada. Anak kita ada juga Ustazah yang ayah ibunya cerai, ada. Nah, dengan kita mulai begitu langsung kita dialog-dialog ya. Di kelas bisa, di asrama juga bisa. Nah, kemudian sang nenek bertanya, "Kamu sebagai anak apa yang kamu lakukan?" "Saya lari dari rumah. Gak sanggup melihatnya. Tangan ayah sungguh ringan menampar ibu." Itu terjadi nggak? Banyak ya di sekarang ini. Bagaimana saya menghadapinya? Nah, sang nenek diajaknya jalan. Terus jalan di hutan itu, ketemulah telaga. Atau danau lah gitu yang luas. Nenek tadi mengajak selonjoran di pinggir danau itu, dan membawa tongkatnya. Ternyata diam-diam nenek tadi sudah membawa segelas air dan sebungkus garam. Kemudian sang anak tadi, "Kamu capek kan?" kata nenek tadi. "Silakan minum." Nenek tadi sudah memasukkan sesendok garam dalam gelas tadi, air dalam gelas tadi. Nak muda tadi minum, ternyata apa? Asin. Terus asin ya? "Iya Nek, kok dikasih garam?" "Nah, silakan minum air telaga ini, insya Allah higienis ya." Disuruh minum air telaga tadi. Ternyata saat anak muda tadi minum, nenek tadi sudah menuangkan sebungkus garam tadi ke danau itu. Gimana rasa airnya? Oh, segar. Hilang rasa pahit tadi. Nah, nenek balik bertanya, "Kira dari dua kondisi tadi apa yang kamu dapatkan?" Anak muda tadi berpikir,
Kalau minum air telaga ini sungguh segar, sejuk. Yang pahit tadi hilang. Nah, kata nenek tadi, ternyata jika hati kita seluas gelas tadi, masalah sesendok garam tadi, ternyata memang sungguh pahit rasanya, asin. Tapi jika sebungkus garam tadi sudah saya tuangkan ke sini, air yang seluas telaga ini, hati kita seluas ini, seolah tidak akan ada artinya. Nah, anak muda itu menyimpulkan, oh ternyata masalah ini saya hadapi dengan hati yang lapang. Saya harus pulang. Akhirnya pamitan pulang. Nah, ini cerita yang berdasarkan kisah resonansi jiwa tadi ya. Nah, ini salah satu bentuk pembukaan cerita dalam belajar atau dalam rapat-rapat di asrama kita. Bisa salah satu contoh saja, bisa yang lain, bisa bernasyid, bisa bacakan buku cerita atau apa gitu. Banyak kalau kita mau ya Ustazah. Karena kita pun kadang bosan ya setiap pekan rapat pun anak, masalah itu gitu aja dibahas. Atau belajar dosen juga itu gitu aja diajarkan. Nah, tapi ketika kita hadirkan dengan variasi pembelajaran, rapat-rapat kita, insya Allah dia akan menghadirkan inovasi atau inspirasi-inspirasi baru. Nah, itu saat pembukaan. Saat inti, mengambil hikmah dari konten atau materi pembelajaran, mengambil hikmah dari proses atau kegiatan yang dilakukan, musik instrumen yang digunakan berupa nasyid yang islami. Ini dalam pembelajaran boleh divariasikan begitu. Ustaz selalu ingat, di pembelajaran IPL kita ini, kenapa di ibadah zuhur kita menyimpulkan? Itu apa tujuannya? Apa? Supaya kita ingat ya. Makanya Anda minta bahasa sendiri gitu. Tujuannya itu. Itu mengambil hikmah. Yang Anda coba preteli kemarin, Anda lihat yang Ustaz Rian buat, ataupun ada kemarin Ustaz Zulmen. Ustaz apa lagi kemarin? Elvia ya, siapa nama kemarin tuh. Nah itu ditulisannya hikmah di bawah. Apa hikmah untuk dirinya? Apa? Menginternalisasi yang materi setiap hari itu untuk kita. Nah, Anda juga begitu. Ada namanya nanti di penutup mengajak merefleksi. Harusnya kan kita IPL ini sampai asar, Ustazah. Yang saya edit lalu itu ya, Ustaz ya. Itu sampai sore itu kita ada pembelajarannya untuk mengambil hikmahnya untuk diri kita. Agar hasil learning ini itu berbuah ke sikap kita. Kemudian mengajak merefleksi pesan moral menutup dengan doa. Ini integrasi nilai Islam dalam pembelajaran. Untuk kita yang guru dan Ustazah muslimah. Baik, itu materi kita hari ini. Ini lagi, ya. Nah, untuk kita yang guru, silakan rancang sebuah aktivitas pembelajaran yang menggunakan strategi Islamic Active Learning sesuai bidang studi yang Ustazah ajarkan. Coba Ustazah yang guru acung tangannya. 1, 2, 3. Yang di rumah, yang di rumah guru semuanya Ustazah ya, acung tangannya. Ya, guru semuanya. Ya. Jadi kita yang guru rancang pembelajarannya sesuai strategi Islamic Active Learning. Yang ini ya, silakan dipilih. Mana tadi kita lihat. Nih, contoh strateginya, silakan nanti dipilih. Sesuai bidang studi yang diajarkan dari pembukaan, kegiatan inti, penutup. Nah, ini. Kalau Ustazah muslimah, ya, Anda ingin rancang juga aktivitas rapat jannahnya menggunakan ini, strategi Islamic Active Learning. Yang sudah punya, yang sudah datang siswanya siapa? Yang Muslim kelas 3 SMP, 3 MA? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 orang ya. Berarti yang 4 orang itu tugasnya. Ya, untuk materi ini, nggak perlu buat simpulan. Yang guru juga begitu, nggak perlu buat simpulan yang materi ini. Kalau yang tadi ya, yang seakan ya simpulan. Kalau ini merancang ini. Rancangnya kirimnya nanti di Google Form. Ya. Sedangkan Ustazah yang staff, apa yang mau dirancang ya kira-kira? Simpulkan aja lah materi ini dulu ya. Karena tidak ada layanan ke siswa ya. Ada saat kira saya di Aji? Nggak ada ya. Simpulkan aja materinya untuk nambah wawasan. Nah ulangi, berarti Ustazah yang guru merancang pembelajarannya menggunakan strategi Islamic Active Learning, tetap nanti dilaporkan di Google Classroom, karena Anda lihat masih ada juga yang ngirimkan di forum ya, jangan di forum dikirimkan.
Di Google Classroom itu jawab pertanyaan itu dengan format simpulan yang Anda berikan. Ya, kalau yang guru rancang seperti ini, yang muslim-muslimah juga rancang seperti ini. Selain muslim-muslimah, guru berarti menyimpulkan dua materi ini. Materi yang pertama yang kita semua tetap simpulkan. Baik, Ustazah, itu pemaparan materi kita. Jika ada diskusi, disilahkan. Untuk Ustazah yang di rumah, jika ada diskusi, silakan dituliskan di chat. Oh, banyak chat ya. Kita lihat dulu Ustazah. Bisa baca, Ustaz? Tidak. Siapa tadi nih? Ustazah Siti. Ustadz, bagaimana caranya kalau kita berusaha dekat ke anak, belajar nyaman, lancar, terus si anak malah nggak sopan ke guru Ustadz. Istilahnya balante angan. Soalnya berapa kali anak jumpa yang begitu. Kira-kira paham Ustazah pertanyaannya? Kadang terlalu dekat begitu ya. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Ada yang merasakan begini nggak? Yang di sini ada? Ada Sandri ya? Oke. Yang Ustazah ada? Nggak ada. Ana juga pernah merasakan. Baik, saya Siti Aulia Rahmi ini alumni generasi 2 Adisalah kalau nggak salah. Ya, panggilannya Ustazah Ami ya. Beliau lulusan IPA Jakarta. Ustazah Siti Aulia Rahmi LC. Nah, menurut Ana bahwasanya kita agar seorang anak tidak berlanteh angan ya, mungkin kita musrifah ataupun guru, ada batas-batas. Bahasa Sakan tadi apa? Dekat dengan anak proporsional. Apa itu Saza? Sesuai kebutuhannya aja gitu. Ya, tetap dekat seorang guru dengan siswanya, seorang pengasuh dengan anak asuhnya. Nah, itu saja. Anak pernah merasakan pada anak terlalu dekat memang belantai angan dia. Dianggap aja kita temannya gitu. Ya, itu nggak bagus. Karena cepat anak tersadar tentang itu, langsung anak ingatkan. Ustaz ini guru antum, Ustaz ini musrif antum begitu. Ucapkan begitu Ustaz Saza. Tolong jaga kesopanannya. Nah, ini kadang nggak bisa dibawa-bawa Ustaz Saza, itu wibawa. Ya. Kalau ada, segera kita sadarkan, ingatkan mereka, kita juga ubah komunikasinya gitu. Nah, di sini kan soalnya berapa kali anak jumpa begitu, belantai angan. Berarti kedekatan kita itu tetap jaga wibawa kita sebagai guru, ya sebagai pengasuh, sehingga anak-anak tadi tahu, oh iya, ini orang tua saya loh, orang tua kedua di asrama ya, ibu ayahnya dan gurunya gitu. Kemudian pembelajaran atau learning aktif berbasis Islami misalnya berdoa sebelum mulai pelajaran. Ini udah tadi ya. Ini juga Ustaz Zuhaimi dah jawab, pelajaran basis Islam, menghadirkan nilai Islam. Proses belajar mengajar. Oh, ini pengertian aktif learning tadi ya Ustaz saya. Yang pertanyaan IAL ini apa nih? Pembelajaran dengan konsep melibatkan keaktifan siswa baik itu fisik atau psikis dengan bernuansa Islami atau diselingi dengan nilai Islam. Oh, Islami atau learning ya. Baik saudara yang di rumah, jika ada yang masih ragu dari konsep kita hari ini, boleh dikirimkan chat berikutnya. Yang saudara sini ada atau ada menyampaikan pendapatnya atau bertanya, silakan. Ada Ustaz? Ada Ustaz saja? Ada, semua. Cukup. Baik, Ustaz saja rahmati Allah. Ini yang dapat Anda sampaikan mewakili Ustaz Heri dan Ustaz Syatri. Beliau harusnya menyampaikan ini. Cuma berhubung beliau berdua tidak bisa hadir. Ustaz Heri karena membawa orang tua ke rumah sakit, Ustaz Syatri karena mengajar.
Baik Ustazah, kemarin Ana ada membaca chat dari Ustazah di sini pertanyaan terkait kilas balik Arisalah. Nah, kemarin tuh bertanya ke Ustaz Irsyad, Ana baru baca setelah mau mematikan Zoom kita. 2011 Arisalah ini kan pindah ke Padang, habis semuanya ke Padang gitu. Nggak dicupak lagi. Karena sejak 2004 itu Arisalah dicupak ya. 2005 dapat ini di Padang, Ana awal gabung, itu kita langsung generasi 1 putra, generasi 2 di Padang, Ana jadi musuh mereka. Itu yang putri dicupak Solo, dari Penyalayan juga. Nah, setiap kelas 1 SMP baru masuk Arisalah, itu langsung dioper ke cupak yang putri. Nah, di tahun ke 2006, itu putri pindah semua ke Padang. Dulu yang di Putra itu, lapang basket Putra itu, Ustazah, yang gedung pertama yang basket putri, yang saya bilang tadi, itu asrama Putra. Nah, situ mengasuh dulu. Dan di sana, ketika putri datang, kita pindah ke bawah, ini jadi kelas asrama kita yang sekarang nih, yang ada ketemu dari hijrah yang lama, Ustazah. Dan ketemu mungkin saya ketemu ya sebelum gedung ini ada hijrah dulu namanya. Nah, itu Putra Asrama sana. 2000 sampai 2011 setiap kelas 1 SMP putra dan putri itu di Cupak Solo dan Penyalai. Sampai 2011. 2011 semua pindah ke Padang. Nggak ada lagi Arisalah di Cupak. Kenapa bisa begitu? Seperti cerita Ustazah kita di yayasan, seperti Ustazah juga bilang kemarin, kan tanah Cupak itu wakaf dari perantau Cupak. Ya, di Arisalah berlabuh ya di rumah Bu Yaroni, bilangkan Ustaz kemarin, rumah Ustaz Buni Dasril. Ana juga tinggal di sana, awal bergabung. Rumah itu kantor yayasan, sekaligus catering di sana. Ana tinggal juga di sana, waktu pas awal mengajar di situ. Karena kelas kita itu gedung yang kemarin ya, gedung yang di Cupak itu lantai 1 itu musola, lantai 2 kelas, lantai 3 asrama anak-anak. Karena waktu pas gabung di situ itu putri saja, akhirnya sebulan dari sana dipindahkan ke Padang, musrif di sini, guru sekalian. Dapat cerita, ternyata orang Cupak Solo itu tidak mau kita tetap di sana gitu. Diperkarakannya tanah itu. Sempat selesai di 2009-2010, yayasan mau bangun SMP IT sama SMA IT di sana, ternyata masih digugat lagi sama orang Cupak asli. Nah, yayasan nggak mau bermasalah ini berlanjut terus. Artinya perantau dengan penduduk asli Cupak berselisih ya, memperkarakan tanah itu, sedangkan kita yang penerima wakaf daripada ikut dalam permasalahan ini, lebih baik kita cari, makanya dapat tanah di Padang ini pindah habis 2011. Yang ada lagi yang di Cupak itu sampai hari ini. Kabarnya tanah itu masih dalam perkara. Nah, itu yang Ustazah yang bertanya di chat kemarin ya, itu kenapa kita pindah ke Padang. Di sini ada yang orang Cupak? Ada ya? Baik, Ustazah, itu mungkin yang bisa Ana jawab dari pertanyaan yang ditanyakan ke Ustaz Irsyad kemarin. Dari Ustazah yang di rumah ada pertanyaan? Oh, nggak ada lagi ya? Ya, ada Ustaz Asmu, silakan. Boleh digeser, saya dibantu. Ya. Oh, yang saya share kemarin ya? Baik. Ustazah, yang nama pesantren Arisalah itu di Indonesia banyak. Nggak ada hubungan kita. Ya. Yang kita baru ada ya di sini, di Kota Padang ini saja. Kan seperti target yang serah kita, harusnya 2021 ini buka cabang SD-ku di arah-arah Peranji saya dia. Saya diingat ya. Nah, tapi karena pandemi ini nggak jadi. Ya. Benar buat ya, ayah nggak jadi gitu. Dulu pernah kita bina sekolah yang tempat Ustaz ngabdi sebelumnya saya semua ICBS. Ustaz itu ya, bukan ya? Ustaz di mana dulu saya semua? Ustaz Bisma ya, ayah. Nah, ICBS itu awal berdiri itu inisiasinya dan Arisalah.
Ya, Arisalah yang membina 2 tahun atau 3 tahun. Itu yang sempat dibina Arisalah tahun ketiga atau keempat, tidak lagi, mereka dah mandiri. Kemudian pesantren Ashabul Kahfi di Lubuk Alung. Nah, ada tahu Ustazah? Pesantren Ashabul Kahfi Lubuk Alung. Ini alumninya. Nah, pesantren itu gurunya, kepala sekolahnya dari Arisalah dulu itu di tahun 2007. Ketika 2006, ketika generasi 3 rombongan Ustaz Ardiansyah. Ustaz Ardiansyah itu generasi 3 saat gabung Arisalah 2007. 2006. Itu teman Ustaz Ardi, Anda lupa nama Ustaz itu, beliau diamanahkan kelas sekolah sana. Langsung dipimpin oleh Ustaz Firman juga. Kalau salah setahun cuma. Seperti saya sampaikan, yayasan itu yayasan keluarga. Dikasih amanah ke kita, tapi keluarga tersebut ikut bahasa kita apa mencikarai gitu ya. Tidak mau terima sepenuhnya konsep kita. Akhirnya setahun di kerjasama tuh enggak lagi. Akhirnya kembalilah mereka tradisional seperti sebelumnya. Nah, itu yang setahu Ana bentuk kerjasama saja yang ada salahnya. Sampai hari ini kita masih di sini juga semua, nggak ada salah yang lain. Nah itu. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kita kan kalau seperti cerita ustaz kita pendiri ingin seperti Gontor itu juga berumur panjang. Ya, makanya Gontor udah berapa umur sekarang? 100 ya. Ya. Yang tertua kan di Tawalib ya. Itu berapa tahun tuh? Udah ratusan tahun juga. Tapi kan nggak eksis lagi gitu. Tidak merajai lagi di dunia pendidikan pesantrenan. Sekarang Gontor yang jadi model untuk pesantren. Nah, mudah-mudahan dari salah Ustaz-Ustazah kita semua yang dari sini menjadi generasi penerusnya nantinya untuk menjayakan risalah ini insyaallah. Wallahu alam Ustaz-Ustazah, demikian materi kita karena materi ini banyak untuk guru, sedangkan di ruang ini dominannya tidak guru, jadi agak susah mengaplikasikannya ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan? Cukup Ustaz? Oke, baik. Demikian rangkaian materi sesi kedua ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan di ruang-ruang kelasnya. Ana ingin juga Ustazah hafal nasyid yang kemarin ya. Ana undang kemarin tim nasyid satu risalah juga belum bisa hadir, sekarang juga belum bisa hadir. Kita hafal-hafal nasyid kemarin agar jika pandemi ini sudah pergi, saat upacara kita bisa hafal melantunkannya bersama-sama. Amin. Baik, Ustazah, demikian materi kita hari ini. Lebih cepat kita sehat ya, nggak apa-apa. Biar juga Ustazah cepat juga menyelesaikan tugas-tugasnya yang lain. Dan tidak ada lagi yang terlambat mengumpulkan simpulannya ya. Sampai kemarin masih banyak yang terlambat. Yang konfirmasi Japri Kana itu nama maklumi. Tapi yang terlambat tidak ada konfirmasi, itu tidak dimaklumi ya. Karena Google sendiri sudah melaporkan dia terlambat. Dan yang daftar hadir jangan sampai 2-3 kali diisi saja. Ada kemarin 2 kali, ada yang 3 kali gitu ya. Sekali cukup. Kan kalau sudah terkirim itu udah oke itu insya Allah diterekam. Kecuali kadang gini, saat kita kirim jaringan kita hilang, itu ya dia terkirim gitu. Tapi kan nampak terkirim ya, itu udah cukup sekali aja. Oh ya, hari ini kita kan tidak ada tilawah. Nah, nanti Ana buat laporan alamat surat tadi. Nanti Ana kirimkan. Ustazah kalau ikut tadi alamat surat, baik yang di rumah ataupun di sini, kirimkan ada tidaknya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setelah ini Ana kirimkan materi, silakan simpulkan sesuai format yang diberikan. Ana ingin bahasa Ustazah saja dalam simpulannya, tidak bahasa teks yang ada di materi kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang di rumah sudah boleh live? Enggak.